Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Harumadiba dari kelas B reguler pendidikan sejarah dengan NIM 32 12 42 10 15. Hari ini saya akan review sebuah buku yang berjudul Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, karya penulis Yuval Noah Harari. Jika pada buku sebelumnya yang berjudul Sapiens menceritakan tentang masa lalu manusia menaklukkan dunia berkat kemampuan uniknya untuk percaya pada mitos-mitos kolektif tentang dewa, uang, kesetaraan, dan kebebasan seperti dijelaskannya dalam buku Sapiens, maka pada buku yang berjudul Homo Deus, Prof. Harari menelaah ke masa depan dan mengeksplorasi bagaimana kekuatan global bergeser. Kekuatan utama evolusi seleksi alam digantikan oleh teknologi baru tingkat dewa seperti kecerdasan buatan dan rekayasa genetik. Inilah era Homo Deus, memadukan sains, sejarah, filsafat, dan cabang ilmu. Prof. Harari menunjukkan visi masa depan yang awalnya tak dapat dipahami, kemudian tak terbantahkan. Manusia akan kehilangan tak cuma dominasi atas dunia, tapi juga sebuah manusia akan digantikan oleh mesin atas nama kebebasan dan individualisme. Mitos humanis akan dibuang bak hasrat lama yang usang. Seiring Homo sapiens menjadi Homo Deus, muncul pernyataan fundamental. Kemana kita pergi dari sini? Takdir baru apa yang akan kita jalani? Proyek apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita melindungi planet rapuh ini dan umat manusia dari kekuatan destruktif kita sendiri? Buku ini mengeksplorasi proyek, impian, dan mimpi buruk yang akan membuat abad ke-21 dari mengatasi kematian hingga menciptakan kehidupan buatan. Nah, lalu apakah agenda utama Homo sapiens di abad 21 ini? Selama ribuan tahun terakhir, Homo sapiens disibukkan oleh 3 masalah besar, yaitu kelaparan, wabah penyakit, dan perang. Sapiens satu ini selama ini umumnya mati atau dalam jumlah jutaan sekaligus di satu lokasi karena salah satu dari 3 masalah tersebut. Tetapi perlahan Homo sapiens berhasil menaklukkan 3 musuh besar tersebut. Secara probabilitas atau statistik, di abad 21 ini lebih besar kemungkinan kita mati akibat obesitas daripada akibat kelaparan, lebih akibat usia tua daripada akibat wabah penyakit, dan lebih akibat bunuh diri daripada akibat perang. Pada milenium ketiga abad ke-21 ini, manusia memiliki agenda baru, yaitu kebahagiaan, keabadian, dan keilahian. Dan ketiga saling berkaitan satu sama lain. Untuk mencapai ketiga sains, mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya yang fantastis demi ambisi yang mungkin tidak dijangkau sama sekali. Tapi di dunia barat, mereka sangat percaya bisa mencapai hal itu. Mereka yakin dengan apa yang kita lihat bahwa sains jelas adanya, pula jelas kekuatannya. Dr. Harari menyimpulkan 2 hal. Pertama, meraih immortality. Seluruh kemajuan teknologi, kedokteran, dan rekayasa genetik atau biologi saat ini diniatkan untuk menolong orang yang sakit dan cacat, misalnya transplantasi, operasi plastik, bionic body part, inseminasi buatan, dan lain-lain. Kedua, seiring dengan meraih immortality, manusia juga semakin terobsesi dengan happiness, karena buat apa hidup selama-lamanya kalau tidak bahagia? Cuma mendapatkan kesengsaraan. Topik-topik provokatif meliputi antara lain melakukan penggunaan bahan kimia agar bisa hidup bahagia dan lebih bermakna. Pada bagian 1 membahas tentang manusia mulai menyadari segala sesuatu sebagai sebuah algoritma. Algoritma sendiri merupakan rangkaian kode yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Misalnya jika ingin membuat kue, maka algoritmanya memerlukan rangkaian langkah-langkah seperti mencampur bahan, mengaduk, mencetak, dan memanggang. Dunia kemudian dianggap sebagai sebuah algoritma yang bisa dikuasai manusia dengan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk melakukannya. Manusia dengan segala kemajuan ilmu pengetahuannya kemudian menjadi sombong, mendominasi dunia. Bahkan seperti digambarkan penulis, manusia saat ini merasa lebih adidaya dibandingkan Tuhan. Ketika doa dan puja-puji dianggap belum tentu memberikan secara nyata terwujud material apa yang diinginkan manusia, ilmu
pengetahuan dan teknologi menjanjikan suatu kepastian hasil, terlepas dampaknya terhadap dunia dan kaum manusia itu sendiri. Penulis juga menjabarkan pengembangan senjata biologis dan senjata data dikembangkan untuk mengontrol dunia, konspirasi atau bukan. Harari menjabarkan logika persenjataan ini secara masuk akal. Bagian kedua, Homo sapiens memberikan makna bagi dunia. Humanis atau manusia menyembah manusia lain menjadi pokok pembahasan dalam bagian ini. Dunia sebenarnya tidak memiliki makna, manusia lah yang memberikan makna sehingga kita ada di dunia ini yang kita kenal saat ini. Satu analogi ketika Harari menyampaikan Firaun dan Elvis Presley, bagaikan manusia dulu memuja Firaun sebagai Tuhan, melakukan apa yang disuruh olehnya, bahkan memuja ketika ia sudah wafat. Pemujaan berlebihan manusia terhadap manusia lain memberikan makna tertentu bagi si pemuja. Bahkan aktivitas hidup dan pilihan-pilihan manusia itu ditentukan oleh Tuhannya. Ternyata ribuan tahun setelah Firaun, manusia masih melakukan hal yang kurang sama dengan pemujaan terhadap misalnya bintang pop, idola, atau tokoh politik kesayangan. Teknologi media sosial saat ini bahkan memungkinkan manusia untuk mengikuti gerak-gerik idolanya setiap saat. Kecenderungan pemujaan dan pemanggangan terhadap idola mereka pun meningkat seiring aktivitas pemujaan tersebut. Pada bagian kedua ini, kita mungkin akan beberapa kali merasa tidak nyaman ketika hari-hari membahas tentang agama. Bagaikan agama itu hanya sebuah fiksi yang dipercaya orang banyak sehingga menjadi penuntun hidup, walaupun manfaat agama menurutnya tidak dapat dirasakan secara real. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, kapitalisme, dan materialisme yang dianggap bisa menyelesaikan masalah secara nyata. Menurutnya, bagaimana antibiotik dapat lebih nyata menyembuhkan manusia jika dibandingkan dengan doa? Analoginya terus terang mengganggu untuk saya. Kebijaksanaan diperlukan ketika membaca pernyataan kontroversial dalam buku ini. Bagian ketiga, Homo sapiens kehilangan kendali. Sebenarnya sudah bisa diduga ketika manusia memilih kedepankan teknologi dan mengesampingkan norma dan etika, maka kekacauan yang akan terjadi. Bagian ini memberikan gambaran Harari tentang bagaimana kiranya kekacauan dan kehilangan itu bisa terjadi. Kedokteran abad ke-20 bertujuan untuk menyembuhkan orang sakit, sedangkan kedokteran abad ke-21 bertujuan untuk memperbarui orang sehat. Anda sebagai orang tua biasa memiliki prinsip membuat mereka misalnya suplemen untuk membuat anak Anda menjadi lebih pintar bahkan jenius. Namun apa yang terjadi ketika anak-anak lain menjadi jenius karena diberikan suplemen itu dan Anda tertinggal? Masih Anda berprinsip yang sama? Buku ini menjabarkan bahwa gambaran hipotesis situasi tersebut mungkin tidak lama lagi bisa terjadi di dunia kita sekarang. Intinya manusia berlomba-lomba menjadi yang terbaik, terhebat, teratas, terdepan, bagaimanapun caranya. Selain pembaruan terhadap manusia, teknologi juga memberikan kemungkinan tak terbatas pada pengembangan artikel intelijen atau AI. AI digambarkan sebagai pedang bermata dua. Manusia diharapkan untuk tetap bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu, namun di hari pernikahan ini akan terasa semakin sulit dilakukan. Di saat manusia makin terlena karena kemudahan teknologi, robot sedang belajar. Apa yang akan dipelajari? Tidak lain adalah data kita dengan senang hati berikan kepada komputer, tablet, smartphone, dan segala global terhubung melalui keajaiban internet. Algoritma individu unik yang membuat kita sebagai kita menjadi bebas untuk diakses manapun, sadar tidak sadar, suka maupun tidak. Pada akhir buku ini menjabarkan ramalan Harari bahwa manusia sedang menuju kehancuran sendiri. Manusia lah yang akan menjadi sumber kehancuran manusia dan makhluk hidup lainnya. Tentu seperti sifat ramalan, kebenaran ramalan tidak ditentukan oleh sikap manusia saat ini. Bagian terakhir buku ini membahas agama baru manusia abad ke-21, yaitu detaisme, yang menggeser agama abad 20, yaitu humanisme. Dr. Harari mendefinisikan agama dengan sangat luas. Baginya komunis, kapitalisme, segala paham juga agama, sama-sama punya Tuhannya sendiri-sendiri. Seperangkat pelu
dan doktrin atau dogmanya sendiri atau nabinya sendiri dan sebagainya. Apa itu datisme? Singkatnya paham yang menjunjung tinggi kebebasan pergerakan data atau informasi. Alam semesta terdiri dari data Claus yang nilainya dari setiap fenomena ditentukan oleh kontribusi data progresif. Kesimpulan, buku ini merupakan kelanjutan dari buku kedua dari trilogi Yuval Harari yang membahas tentang masa depan umat manusia. Setelah menceritakan masa lalu, bagaimana umat bisa bersatu dan menjadi makhluk yang berpengaruh bagi planet bumi. Dalam bukunya yang berjudul Sapiens, dalam buku kali ini Yuval Harari mencoba memprediksi apa yang akan terjadi pada umat manusia di masa mendatang. Banyak persoalan penting yang perlu dipikirkan lebih matang tiap manusia di muka bumi ini agar manusia tetap bisa melanjutkan kehidupan keturunan di masa depan. Misalnya concern akan perubahan iklim dan pemanasan global. Harari sendiri membuka Homo Deus dengan menceritakan apa saja yang dilalui manusia sehingga bisa bertahan saat ini. Salah satunya adalah keberhasilan vaksin yang bisa melaju kematian dalam jumlah besar yang dikabarkan oleh wabah pada masanya, dan kegemaran untuk berperang satu sama lain, sehingga kematian manusia adalah jadi sekedar angkasa. Maka dengan segala upaya mempertahankan ras manusia di muka bumi selama ribu-ribu tahun, pertanyaan selanjutnya tentu apakah manusia selanjutnya di masa depan? Lalu timbul pertanyaan apakah layak mempertahankan manusia agar tetap ada di masa depan? Jadi kesimpulannya, jika buku Sapiens adalah soal masa lalu manusia, maka Homo Deus adalah soal masa depan manusia. Buku ini berisi tentang prediksi masa depan umat manusia di mana segala sesuatu digabungkan dengan teknologi. Kita diancam oleh teknologi yang kita buat sendiri. Semua diukur dengan algoritma, AI, terus belajar dan semakin pintar, serta kemungkinan lebih bisa mengutamakan diri kita daripada kita sendiri. Untuk saat ini AI sudah banyak digunakan di perangkat smartphone, internet untuk dibutuhkan marketing agar segmen di masa depan manusia mencoba untuk lebih hidup panjang atau mungkin bisa abadi dengan bioteknologi dengan menggabungkan dirinya dengan mesin. Bukan itu mungkin cyborg bisa diciptakan dalam waktu dekat. Orang yang sudah mati bisa dihidupkan kembali dengan memindahkannya sadar pada sebuah perangkat teknologi. Manusia seolah sudah menjadi dewa. Sikap kita untuk menghadapi masa depan yang ada dalam buku ini adalah bersiap. Teknologi selalu cepat berkembang. Kita harus bersiap untuk mengimbangi perubahan yang akan datang. Atau kita benar-benar akan tersisih dan dimanfaatkan oleh teknologi kita sendiri. Kita tidak tahu kemungkinan akan terjadi masa depan. Karena prediksi dalam buku ini bisa terjadi, bisa juga tidak. Salah satu cara untuk bersikap dengan semua ini adalah terus menambah pengetahuan kita yang di masa yang akan datang, salah satunya dengan membaca buku. Kelebihan dan kekurangan dalam buku ini jauh lebih serius dan rumit dibandingkan buku Dr. Harari sebelumnya. Tidak terlalu entertaining dan jauh lebih abstrak, filosofis dan fisiologis. Meskipun demikian, buku ini jauh lebih penting dan urgent dibanding buku sebelumnya karena membahas beberapa skenario masa depan Homo sapiens yang dibentuk dan diputuskan arahnya sudah sejak sekarang tanpa kita sadari. Saran saya, karena isi buku ini cukup kontroversial, ketika membaca buku ini jangan terlalu dibawa serius. Bagaimanapun sebuah cerita juga tergantung dari siapa yang menceritakannya. Homo Deus hanyalah sebuah cerita yang sama seperti cerita lainnya, memerlukan kebijaksanaan ketika membacanya. Baiklah, sekian hasil review atau kritik saya tentang buku Homo Deus: A Brief History of Tomorrow yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Saya menyadari bahwa dalam hal mengkritik dan mereview sebuah buku, saya masih jauh dari nilai kesempurnaan. Untuk itu, kritik, gagasan, serta ide yang membangun dari semuanya saya harapkan. Saya juga berharap semoga hasil review saya yang memuat tentang terjemahan dan isi buku dari Homo Deus: A Brief History of Tomorrow ini bermanfaat bagi saya dan individu yang membaca. Terakhir, untuk atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.